Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwika Aprinisa, NIM 2120210033. Di video ini, saya dan teman saya akan membahas pemahaman dan penanaman moral pada anak usia dini yang terdiri dari dua materi. Materi yang pertama yaitu hakikat moral knowing, dan yang kedua yaitu penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini. Baiklah, kita langsung saja membahas materi yang pertama yaitu hakikat moral knowing. Perkembangan moral manusia itu diawali dari pengetahuan tentang moral. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar bagi seseorang dalam memahami suatu aturan, berperilaku, atau bersosialisasi. Seperangkat pengetahuan tersebut akan menjadi kekayaan intelektual bagi setiap manusia yang didapat dari pengalaman hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada anak usia dini, seorang anak akan lebih mudah beradaptasi dan adaptif tentang apapun yang dianggap sebagai pengetahuan awal tentang moralitas kehidupan. Pada usia yang relatif dini, seorang anak membutuhkan 3 faktor utama dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu modeling, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga keseragaman. Dengan adanya model, seorang anak akan lebih mudah mencontoh, meniru, melakukan, dan mempraktikkan pengetahuan tentang berbagai hal, termasuk pengetahuan moral. Tanpa adanya model, seorang anak akan kehilangan contoh terbaik dalam mempelajari berbagai perilaku normatif. Konsistensi adalah suatu kondisi yang memberikan makna bahwa proses dari suatu aktivitas manusia dalam situasi ajek, sama, tidak berubah, dan terus berulang secara beraturan. Aspek konsistensi ini juga sangat diperlukan karena pada pembentukan karakter manusia ini bisa lebih terpola, teratur, terprogram, dan berkesinambungan. Tanpa adanya aspek konsistensi dalam pengembangan moral anak usia dini, seorang anak akan mengalami kebingungan, kegalauan, ketidakyakinan dalam bersikap. Makna keseragaman dalam hal ini adalah perlunya kesamaan pandangan, kesamaan prinsip, kesamaan konsep, dan kesamaan program di antara orang yang akan mendidik seorang anak. Kesamaan ini memberikan makna kepastian dan keyakinan mendalam dari setiap anak dalam memahami hakikat norma dan moralitas di kehidupannya. Karena usia yang relatif dini, seorang anak akan berpikir secara asosiatif, yaitu menghubungkan sesuatu yang pernah dipahaminya dengan sesuatu hal yang baru dipahaminya dari aktivitas kehidupan. Kemampuan berpikir secara asosiatif ini sangat membantu anak usia dini dalam melakukan pemahaman tentang pengetahuan moral dan norma kehidupan. Nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak taman kanak-kanak. Jalur pendidikan memiliki fungsi sebagai penerus norma-norma kehidupan, termasuk dalam mentransformasikan pranata sosial dan peradabannya kepada generasi mendatang. Di antara nilai dan norma peradaban yang erat kaitannya dengan perkembangan moral anak usia dini adalah kejujuran, toleransi, dan kesetiakawanan. Kejujuran bukan sekedar pengetahuan tentang moralitas, tetapi sangat memerlukan program pembiasaan dan latihan yang intensif. Praktisi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan moral anak usia dini perlu menyusun program yang efektif dalam mengembangkan moralitas siswa. Program tersebut dapat dilakukan dengan melalui pendekatan seperti melakukan storytelling atau role playing, atau juga bisa menggunakan simulasi perilaku yang berisi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan seorang anak. Storytelling sebagai pendekatan dapat menjadi wahana pada tahap awal dalam memberikan pemahaman, pengetahuan, dan konsep nilai-nilai kejujuran yang tersirat dari misi suatu alur cerita. Keterkesanan setiap anak pada alur cerita bisa
sedikit banyak bisa memberikan mereka pengetahuan tentang nilai-nilai kejujuran dari alur cerita tersebut. Betapapun tingkat kesadaran diri seorang anak saat itu belum muncul, tetapi pengetahuan awal ini dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan moral pada anak usia dini. Sebagai contohnya yaitu, misalnya seorang guru menyukai dan memiliki bakat bercerita. Dia bisa mengumpulkan buku-buku cerita anak dan melengkapi kompetensi diri dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas bercerita kepada anak. Pendekatan role playing sangat cocok untuk anak usia dini karena seorang anak memiliki kecenderungan meniru. Dan juga secara fisik, seorang anak membutuhkan kebebasan bergerak dalam bereksplorasi dan berimajinasi. Apabila dicermati secara seksama, role playing memiliki kelebihan, yaitu anak dapat menghayati arti dari suatu nilai moral melalui aktualisasi peragaan secara fisik. B. Model pendidikan yang toleran. Alternatif penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan sikap toleran dapat dikembangkan menjadi dua model. Yang pertama, model aksi, refleksi, aksi. Metode ini diterapkan oleh Paulo Freire yang lebih mementingkan pembelajaran terhadap masalah dengan paradigma kritis, yaitu menggunakan dialog antara fasilitator dan pembelajar yang membawa percakapan yang bernilai pengalaman, harapan, perspektif, dan nilai. Pembelajaran ini memiliki sifat yang membebaskan diri dari hal-hal yang memiliki persyarat, diilhami dari sebuah buku riset partisipatoris, riset pembebasan karya Walter Fernandez dan Regis Tandon sebagai berikut. A. Pembagian kekuasaan. Kedudukan guru dan peserta didik adalah seimbang dan mencari kebenaran ilmu pengetahuan setara dalam serawung ilmiah. Keduanya merupakan mitra belajar sehingga harus saling menghormati. B. Penggunaan sumber daya setempat. Sumber dari luar siswa hanya memainkan peran pendukung dan tidak lagi merupakan sumber dominan dan kontrol. C. Pembelajaran mengakar pada konteks setempat. Model rancangan dan pelaksanaan model secara sederhana serta relevan berasal dari masukan siswa. Dan yang D. Menekankan pada pembelajaran kualitatif dan berorientasi pada proses. 2. Model Ignatian. Langkah yang ditempuh meliputi konteks, pengalaman langsung maupun tidak langsung, refleksi atau daya ingat, pemahaman, dan daya imajinasi untuk menangkap arti dan nilai hakiki dari apa yang dipelajari. Aksi atau tindakan ini mengacu pada pertumbuhan batin manusia berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan dan mengacu pada apa yang ditampilkan serta dievaluasi. Dodds, tahun 1999. Hal dan prinsip dalam menanamkan dan mengembangkan sikap toleransi pada anak usia dini adalah menjadikan usia mereka yang sangat belia ini sebagai dasar pembangunan fondasi kokoh anak bangsa agar memiliki semangat persatuan, menghormati perbedaan, dan memberi kesempatan tetapi tetap menjaga identitas dirinya. Nilai setia kawan adalah buah dari kebaikan suasana kebatinan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi. Suasana kebatinan seseorang yang telah dipenuhi oleh kesadaran dan pembiasaan yang melembaga pada dirinya akan mampu mendorong seseorang melakukan perilaku setia kawan. Pendidikan tentang nilai setia kawan secara tidak langsung berkaitan erat dengan proses pendidikan yang lebih menekankan pada pendidikan kepedulian terhadap sesama manusia.
Bentuk-bentuk kepedulian tersebut meliputi sikap empati, simpati, dan antipati. Secara umum, simpati memiliki makna sebagai ungkapan sikap seseorang yang didasari oleh kesetujuan dan ketertarikan terhadap orang lain. Karena seseorang dalam pandangan dan persepsinya dianggap memiliki kecocokan dan kesamaan dalam sikap di dirinya. Hal ini mendorong diri setiap manusia untuk bersikap setuju dan tertarik dengan kebaikan nilai-nilai tersebut. Empati memiliki makna ungkapan sikap seseorang yang didasari oleh lebih dari kesetujuan dan ketertarikan terhadap orang lain dan diwujudkan dengan sikap nyata, seperti memiliki kemampuan merasakan apa yang dirasakan atau dialami orang lain. Empati ini adalah buah dari sikap yang positif seseorang dalam memberikan kepeduliannya terhadap sesama. Hal ini sebetulnya dapat ditumbuhkan melalui proses pembiasaan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Antipati memiliki makna sebagai ungkapan sikap seseorang yang didasari oleh ketidaksetujuan dan penolakan terhadap orang lain serta diwujudkan dengan sikap nyata, seperti membenci, menjauhi, dan tidak menyukai perbuatan orang lain. Seseorang yang telah mampu bersikap antipati pada orang lain merupakan tanda bahwa orang tersebut akan selektif dalam menilai setiap perilaku yang muncul dari orang-orang di sekitarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Esti Kartika. Materi selanjutnya penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini. Ada beberapa wilayah pengembangan anak usia dini meliputi pengembangan pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kecerdasan umum, pengembangan bahasa dan seni untuk kepentingan pengendalian, pengembangan kecakapan hidup, dan pengembangan gerak tubuh. Penanaman nilai-nilai terkait wilayah pembelajaran moral dan etika bagi anak usia dini meliputi 1. Mengenal kehidupan pribadi dalam kaitannya dengan orang lain. 2. Mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan. 3. Mengenal peran jenis dan orang lain. 4. Mengembangkan kesadaran anak dan tanggung jawab. Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moral pada pendidikan anak usia dini dengan beradaptasi pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses belajar mengajar, kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan lain-lain. Kegiatan dilakukan secara sistematis dan sistemis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Materi selanjutnya 1. Proses eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan anak didik dalam upaya menggali informasi atau pengetahuan mengenai materi, topik, tema yang sedang dipelajari. Adapun bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan eksplorasi. 1. Melibatkan anak untuk menggali informasi terkait dengan materi, topik, tema. 2. Menggunakan strategi atau pendekatan atau metode pembelajaran berpusat pada anak. 3. Menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. 4. Menggunakan sumber belajar. 5. Memfasilitasi terjadinya komunikasi antar anak dalam proses pembelajaran. 6. Melibatkan siswa secara aktif.
secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 7. Menguasai materi yang terkait dengan topik. 8. Mengembangkan kecakapan hidup. 9. Merancang tugas yang harus anak kerjakan. Kedua, proses elaborasi. Proses elaborasi adalah kegiatan anak untuk menyampaikan proses eksplorasinya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan. 1. Memfasilitasi anak melalui berbagai kegiatan belajar. 2. Memfasilitasi anak dalam membuat laporan hasil eksplorasi. 3. Memberi kesempatan kepada anak untuk bertindak tanpa rasa takut atau salah. 4. Memfasilitasi anak dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 5. Memberi kesempatan kepada anak untuk mempresentasikan kerjanya. Ketiga, proses konfirmasi. Proses konfirmasi adalah kegiatan interaktif antara guru dan anak untuk memberikan umpan balik. Bentuk aktivitas dapat dilakukan. 1. Memberikan umpan balik positif. 2. Memberikan penguatan terhadap keberhasilan anak. 3. Memberikan informasi yang menentang rasa keingintahuan anak. 4. Melakukan penilaian proses pembelajaran. A. Nilai-nilai kejujuran. Hindari pembelajaran yang bersifat verbalisme atau hanya pemberian konsep. Contoh penerapan: guru dapat mengajukan pertanyaan siapa yang sering menemaninya di rumah. B. Toleransi. Tidak gampang menanamkan sikap toleransi pada kehidupan anak usia dini. Sebagai guru, perlu berperan aktif menstimulasi agar potensi tersembunyi anak muncul dan berkembang ke arah positif. Contoh penerapan: latih dan biasakan anak untuk mengantri atau saling bergantian. C. Setia kawan. Setia kawan adalah buah dari kebaikan suasana kebatinan seseorang yang memiliki moral yang tinggi. Suasana kebatinan seseorang telah dipenuhi oleh kesadaran dan pembiasaan yang melembaga pada dirinya, mampu mendorong seorang melakukan perilaku setia kawan. Contoh penerapan: mintalah anak memberikan makanan kepada temannya yang tidak membawa makanan atau minuman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan tadi. Saya meminta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.